Nyuwun sewu, kula Yasin Nawawi saking Pondok Pesantren An-Nur ingkang sepisan nderekaken lan mangayu bagya awit dipun lantikipun sedaya pengurus Jatman DIY dan seluruh cabang-cabang. Nanging nyuwun ngapunten sanget kawula kepeksa matur kula dereng pantes dados mlebet dados pengurus Jatman keranten torekoh kula batal. Kula 15 tahun lebih yang lalu kula biat torahikahipun kalian Habib Lutfi. Setelah 5 tahun menjalani, kemudian saya 10 tahun terakhir ini mengamati dan saya tidak mantap lagi menjadi muridipun Habib Lutfi. Sehingga saat menika kula kosong dereng biat torekoh mila kula mboten pantes dereng pantes menawi dados pengurus Jatman. Mbok pilih menika saestu kula saestu panci rumiyin tiap malam Jumat kliwon sering niku teng Pekalongan hampir 5 tahun, nanging akhiripun radi gamang radi mamang mursyid torekoh kok kaya ngene. Akhiripun ternyata wonten polemik nasab menika semakin gamblang tentang nggih menika perampokan Jatman dados Jatma Aswaja. Terbukti kegamangan kula menika pancen meyakini bilih mursyid torekoh Habib Lutfi menika mboten pas. Mbok bilih mekaten ingkang inti kula nyuwun izin saestu kula mboten dereng pantes menawi dados pengurus Jatman DIY. Kula sampun matur kan Kiai Labib nika tetep dicantumaken. Nyuwun ngapunten kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh kemudian ujuk-ujuk ngangkat dirinya sebagai mursyid terus ditambah kalimat kamil mukamil. Nah ini yang kadang problem, partunya wudhu aja bingung ya kan, terus ngaku kamil mukamil itu kan, suluk saja nggak pernah, menundukkan hawa nafsu juga belum ngerasain, ngaku kamil mukamil. Mendengar penjelasan dari beliau, saya jadi ingat Habib Lutfi bin Yahya yang mengaku atau memposisikan diri atau membranding diri atau di-branding sebagai mursyidnya mursyid dan ketua sufi sedunia. Habib Lutfi itu dalam toriko megang 22 kemursidan. Merinding ini. Habib Lutfi itu megang 22 toriko. Dia SIM-nya mursyid Baiat. Dari 43 toriko Muktabaroh An-Nahdiyah, hampir separuh. Separuh itu. SIM-nya mursyid dan punya jalur. Dan yang ajib lagi, satu toriko Maulana Habib Lutfi punya 10 jalur dulu mursyid. Padahal tidak pernah ada bukti dan saksi bahwa beliau berbaiat tarekat atau diangkat sebagai mursyid tarekat sebagaimana disampaikan Gus Musonuddin. Ya, Habib Lutfi kemursyidin sadilahnya dapat dari mana itu? Ya, kan ya Habib Lutfi yang lebih tahu. Mencantumkannya kan dari Mbah Malik ya. Ya itu wilayahnya Habib Lutfi. Oh gitu ya. Jadi nggak ada saksi. Kiai Haji Madudin Usman dalam tulisannya berjudul Tarekat dalam tanda kutip Alawiyah tidak memenuhi syarat disebut tarekat Mu'tabaroh dalam lingkup Nahdlatul Ulama tanggal 22 November 2024 mereportase hal yang sama. Seorang Balwi, Lutfi bin Yahya, yang pernah menjadi ketua jamaah ahli tarekat Mu'tabarah An-Nahdiyah Jatman pun malah mengaku dirinya bertarekat As-Sajiliyah yang katanya ia bertalkin kepada Mbah Abdul Malik Banyumas, yang kemudian para pemerhati tarekat menganggap sanad tarekat As-Sajiliyah LBY kepada Mbah Malik juga bermasalah karena Mbah Abdul Malik lebih dikenal sebagai mursyid tarekat Naksabandiyah Kholidiyah bukan Sajiliyah. Kejanggalan kedua adalah nasab Mbah Abdul Malik yang merupakan keturunan Raden Dipowongso, cicit dari Pangeran Diponegoro, kemudian ditulis oleh tim Kanjus Sholawat pimpinan LBY sebagai keturunan bin Yahya Ba'alwi. Ketika beliau, Kiai Haji Dr. Ali Abdillah, mengatakan
Nah, ini yang kadang problem, fardunya wudhu aja bingung, ya kan? Terus ngaku kamil mukamil itu. Yang menarik, mengapa beliau menyinggung tentang fardunya wudhu? Barangkali beliau teringat pada peristiwa Habib Lutfi bin Yahya yang salah menerangkan fardunya wudhu. Apabila kita mau menteladani, mempelajari hikmah daripada wudhu sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun menjadi wudhu, membasuh kedua telinga. Tentang wudhu itu, Rois Surya PCNU Kabupaten Malang, Kiai Haji Zainul Arifin, menyentil Habib Lutfi dengan satire menyebutnya sebagai wali kutub. Lah kuping ya apa kuping? Kuping niku hukume sunah. Dene ana wali kutub pidato ya. Fardune wudhu iku basuh kuping ya. Ya mbuh iku ngaji kitab napa pula mboten seberapa. Beliau, Kiai Haji Dr. Ali Abdillah, melanjutkan penjelasannya. Kemudian yang berikutnya, asani ayakunal lil mursyid al kamil mukamil silsilatun mutasilah. Ini penting. Seorang mursyid kamil mukamil ini punya guru yang bertemu secara mutasilah, seperti Syekh Rahimuddin. Nah, itu masyayihnya ya bertemu langsung mutasil dari gurunya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai tarekat Alawiyah atau lebih tepatnya Ba'alwiyah, yaitu tarekatnya klan Habib Alwi, imigran Yaman plat G, Gatel, Yahudi Kaukakus, Gus Suat Pleret, Dr. Syed Kamal Al-Haq, dan KRAT Fakiwi Rahadi Ningrat menjelaskan bahwa sanad tarekat Ba'alwiyah tidak jelas dan terputus. Toreko Alawiyah itu Fakih Muqaddam itu kan silsilahnya sebenarnya baiat torekohnya ke murid dari Syekh Abu Madyan gitu. Jadi punya harusnya apa Madianiyah, Al-Madianiyah harusnya ke atasnya. Karena suluknya sama Muridnya. ya jalurnya itu sebenarnya. Mantap. Terus kalau disambungkan ke nasabnya persanat keluarga, ini kurang tepat. Karena menurut catatan yang masyhur itu ayahnya Al-Faqih Al-Muqaddam ini meninggal ketika usia beliau 4 tahun. Jadi amat sangat sulit untuk dipercaya kalau anak umur 4 tahun ini jadi murid langsung rohaninya dari ayahnya yang sudah meninggal. Kan gitu. Ya agar Ba'alawi lebih unggul dibanding kiai-kiai yang keturunan Abdul Qadir Jailani. Ya termasuk tarekat Samaniyah itu kan diambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Jailani juga. Iya gitu. Karena ini Sultan Aulia banyak percabangan toriko yang melalui Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ini Syekh Abdul Qadir Jailani makomnya di bawahnya Al-Faqih Al-Muqaddam. Dihabisi. Maunya itu tarekat itu cuma Alawiyah tok. Yang paling tinggi. Padahal itu malah kalau dari segi genealogi sanad itu sanadnya malah nggak mutabar itu ya. Artinya ada terputus juga. Memang mereka ahli terputus ini. Ya. Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani telah menyelidiki tarekat Alawiyah atau Ba'alwiyah dan memutuskan bahwa tarekat klan Habib Alwi ini tidak memenuhi syarat disebut tarekat Mu'tabaroh dalam lingkup Nahdlatul Ulama. Pada tulisan beliau berjudul tanda kutip tarekat Alawiyah tidak memenuhi syarat disebut tarekat Mu'tabaroh dalam lingkup Nahdlatul Ulama, publish tanggal 22 November 2024, Kiai Imad menuliskan kesimpulan. Kesimpulan tulisan tentang tanda kutip tarekat Alawiyah ini adalah tarekat dalam tanda kutip Alawiyah hari ini tidak definitif disebut tarekat. Ia tidak mempunyai mursyid, ia tidak mempunyai wirid khusus sebagaimana tarekat lainnya. Sanad yang pertama terputus dan sanad yang kedua tidak terkonfirmasi dan tidak terverifikasi. Maka dalam tanda kutip tarekat Alawiyah ini tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori tarekat Mu'tabaroh dalam kalangan Nahdlatul Ulama. Lalu, apakah Jatman memasukkan tarekat Alawiyah sebagai tarekat yang mu'tabar atau diakui oleh Jatman NU? Berikut ini penjelasan beliau. Di Jatman dulu kan pernah ada selebaran jumlah tarekat itu 43. Ya, ini saya lacak dari aspek historisnya. Itu yang pertama, dalam kitab Jami'ul Usul ya itu disebutnya ada arba'una turukon ya.
mulai dari Qadiriyah, Naksabandiyah, Sadiliyah, Rifaiyah, Satoriyah, Kubrowiyah, Dasukiyah, Akbariyah, Maulawiyah, Ahmadiyah, Suhrawatiyah, Kholwatiyah, Jalwatiyah, Kadasiyah, Ghazaliyah, Rumiyah, Sa'diyah, Jistiyah, Sakbaniyah, Kastiyah, wa Hamzawiyah, wa Biromiyah, wa Isyakiyah, wa Bakriyah, wa Umariyah, wa Utsmaniyah, wa Alawiyah. Ya, Alawiyah ini nisbatnya ke Sayyidina Ali, bukan yang lain ya. Itu Alawiyah ini karena ini Utsmaniyah, Umariyah, Bakriyah, ini Alawiyah ini yang dimaksud itu thariqah yang sumbernya dari Sayyidina Ali. Ya, jangan dipahami yang lain itu. Jangan sampai nanti diklaim kan. Wa Abasyah, wa Zainabiyah, wa Esuwiyah, wa Robiyah, wa Bukhuriyah, wa Hadadiyah, wa Ghaibiyah, wa Khidiriyah, wa Biyumiyah, wa Malamiyah, wa Idrisiyah, wa Maituliyah. Nah, terus ini 40 dalam kitab Jami'ul Usul. Kemudian di dalam risalah Muktamar pertama yang dilakukan di Tegalrejo, Magelang, itu di cover. Jika video ini berjudul Tarekat Alawiyah diakui sebagai tarekat muktabaroh di Jatman, memang iya, betul tarekat Alawiyah disebutkan namanya. Tapi bukan tarekat Alawiyahnya klan Habib Alwi. Atau sebenarnya, tepatnya, tarekat klan Habib Alwi itu adalah bernama tarekat Ba'alwiyah. Beliau dengan cekatan memberi penjelasan detail. Wa Bakriyah, wa Umariyah, wa Utsmaniyah, wa Alawiyah. Ya, Alawiyah ini nisbatnya ke Sayyidina Ali, bukan yang lain ya. Itu Alawiyah ini karena ini Utsmaniyah, Umariyah, Bakriyah, ini Alawiyah ini yang dimaksud itu thariqah yang sumbernya dari Sayyidina Ali. Ya, jangan dipahami yang lain itu. Jangan sampai nanti diklaim kan. Beliau mengatakan, jangan dipahami yang lain, jangan sampai nanti diklaim. Mungkin dan besar kemungkinannya karena beliau menyadari bahwa nama tarekat klan Habib Alwi adalah tarekat Alawiyah, sebagaimana yang beliau sedang ucapkan. Beliau tidak ingin penjelasannya disalahpahami bahwa Jatman mengakui tarekat klan Habib Alwi. Padahal yang beliau maksudkan sebagai tarekat Alawiyah bukan tarekat klan Habib Alwi, melainkan tarekat yang sumbernya dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Alawiyah, ya, Alawiyah ini nisbatnya ke Sayyidina Ali, bukan yang lain ya. Itu Alawiyah ini yang dimaksud itu thariqah yang sumbernya dari Sayyidina Ali. Ya, jangan dipahami yang lain itu. Jangan sampai nanti diklaim kan. Beliau juga berkata, jangan sampai nanti diklaim. Jangan sampai nanti diklaim kan. Karena mungkin beliau sadar betul bahwa klan Habib Alwi adalah klan yang suka mengklaim-klaim dan merampok yang bukan miliknya. Seperti Habib Lutfi bin Yahya yang berupaya merampok Jatman. Sehingga Kiai Haji Dr. Ali Abdillah, Sekretaris Umum Jatman, merasa butuh mengatakan itu. Tentang perampokan Jatman, Kiai Yasin Nawawi memberi pengakuan dan kesaksian sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu, kula Yasin Nawawi saking Pondok Pesantren An-Nur ingkang sepisan nderekaken lan mangayu bagya awit dipun lantikipun sedaya pengurus Jatman DIY dan seluruh cabang-cabang. Nanging nyuwun ngapunten sanget kawula kepeksa matur kula dereng pantes dados mlebet dados pengurus Jatman keranten thariqah kula batal. Kula 15 tahun lebih yang lalu kula biat terakhiripun kalian Habib Lutfi. Setelah 5 tahun menjalani, kemudian saya 10 tahun terakhir ini mengamati dan saya tidak mantap lagi menjadi muridipun Habib Lutfi. Sehingga saat menika kula kosong dereng biat thariqah mila kula mboten pantes dereng pantes menawi dados pengurus Jatman. Mbok pilih menika
Saestu, kula saestu panji rumiyin tiap malam Jumat kliwon sering niku teng. Akhiripun ternyata wonten pola yakin nasab menika semakin gamblang tentang nggih menika perampokan jatman dados jatma aswaja, terbukti kegamengan kula menika pancen meyakini bilih mursyid Thariqah Habib Lutfi menika mboten pas. Mbok bilih mekaten ingkang inti kula nyuwun izin saestu kula mboten dereng pantes menawi dados pengurus jatman DIY. Kula sampun maturkan Kiai Labib nika tetep dicantumaken. Nyuwun ngapunten kirang ayungipun nyuwun ngapunten. Assalamualaikum. Saat Kiai Yasin Nawawi menyampaikan hal tentang Habib Lutfi bin Yahya yang berupaya merampok jatman, terdengar audiens tertawa. Kula pianturahi pun kalian Habib Lutfi. Tentu audiens di situ tidak menertawakan kejujuran dan ketulusan hati Kiai Yasin Nawawi, melainkan menertawakan Habib Lutfi bin Yahya. Jadi saya kira sekarang Habib Lutfi bin Yahya sudah mencapai makom wali ondel-ondel, yaitu orang yang martabatnya sekedar menjadi bahan tertawaan di jatman. Di jatman dulu kan pernah ada selebaran jumlah thariqah itu 43. Alawiyah, ya Alawiyah ini nisbatnya ke Sayyidina Ali, bukan yang lain ya. Itu Alawiyah ini karena ini Utsmaniyah, Umariyah, Bakriyah, ini Alawiyah ini yang dimaksud itu thariqah yang sumbernya dari Sayyidina Ali. Ya, jangan dipahami yang lain itu. Lah kok bisa? Kan hakikat sholat itu eling. Saya udut ini sudah eling gitu. Nah ini kalau sudah punya pemahaman yang seperti ini ya sudah masuk pada perangkat hawa nafsu. Menjadi mursyid karena nafsu pasti nanti ketemu nafsu. Itu teorinya seperti itu. Ya kalau ada orang yang seperti itu ya dia maunya begitu ya silahkan. Gitu. Tapi secara teori keilmuan para ulama sudah memberikan warning. Akhirnya nanti banyak orang ngaku-ngaku gitu. Bahayanya tadi akhirnya keseret ke mistis, keseret ke perdukunan. Ini ngaku kamil ya, misalnya persoalan fikih nggak begitu paham, fardunya wudhu nggak paham, ada rahasia. Maka yang menggali asror dari praktek ibadah sholat ini, ya itu para sufi yang ingin mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Ghazali ya dalam kitab Ihya maupun Bidayatul Hidayah ya itu mulai membuka aspek batinnya dari ibadah, mulai dari wudhu sampai sholat. Wudhu digali dari asror-asrornya sehingga menemukan makna-makna substantifnya. Begitu juga ketika sholat, mulai dari takbir sampai salam juga digali makna-makna substansinya sehingga sholat itu sesuai dengan firman Allah, aqimis sholah, dirikan sholat, innas sholata lidzikri, sesungguhnya sholat itu untuk mengingatku. Nah, as-sholatu lidzikri ini sebagai ikhtiar para ahli thariqah supaya sholatnya itu bisa eling kepada Allah, dat wajibul wujud yang laisa kamitslihi syai'un. Nah ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa para salik, para ahli thariqah tetap bersyariat ya, menjalankan sholat, namun orientasinya tidak sebatas dohir, sudah meliputi aspek batininya. Maka para salik, para ahli thariq ya sholatnya itu akan ditingkatkan kualitasnya
tidak pada level sholatnya minal ghaflah, sholat dalam keadaan lalai, ya. Kalau sholat kita berdasarkan ilmu fikih, itu ya fikih, aspek fikih terpenuhi, tapi bisa jadi ghaflah. Dari takbir sampai salam yang diingat apa yang mendominasi pikiran dan hatinya, sehingga Allahnya terlupakan. Nah, para salik, ahli tarik, itu mencoba membuang pikiran-pikiran sesuatu selain Allah, sehingga mulai dari takbir sampai salam, itu bisa hudurullah. Nah, inilah sholat yang dipuji oleh Al-Quran. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim afid. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Ya, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Ini mulai terbuka pemahaman kita. Oh iya, orientasinya ahli thariqah, para salik itu ke wilayah aspek zahir dan batin dalam ibadah. Kemudian berikutnya ya, wasunnati Rasulillah zahiran wa batinan, ya sudah kita sampaikan. Kemudian berikutnya berzikri, dengan mengamalkan zikir. Kenapa perlu zikir? Zikir itu sebagai saifun, sebagai pedang. Pedang untuk apa? Untuk menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Jadi di dalam jasmani kita ini ada aspek nafsani, ada syaitoniyahnya, ada malaikatnya. Nah, sebagaimana diingatkan dalam hadis, inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad kita itu ada segumpal darah. Fa idza soluhat solukal jasad, kalau segumpal darah itu baik maka menjadi baik, tapi seandainya fasadat, rusak, maka rusaklah semuanya. Apa itu? Al-qalbu, yaitu hati. Maka hati ini dilatih dengan zikir. Lah, ahli thariqah mengamalkan zikir itu sumbernya dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zikirnya nafi isbat la ilaha illallah, itu sumbernya dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dari Sayyidina Ali turun ya ke generasi sampai kepada para mursyid yang hidup pada zaman sekarang secara mutasil itu bertemu secara jasmani sehingga mendapatkan bimbingan zikir dan ilmu dan tarbiyatur rohani. Nah, ini kemudian seorang salik ya bisa merasakan yaitu kenikmatan asror ilahiyah. Nah, ini harus melalui zikir. Nah, zikir yang kedua yaitu ismudat Allah yang sumbernya dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq turun kepada Salman Al-Farisi, turun kepada generasi-generasi berikutnya sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Maka dalam kaifiat Thariqah Naqsabandiyah ya, nah, Thariqah Naqsabandi nisbat kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, zikirnya apa? Yang paling utama yaitu ismudat Allah di dalam hati. Nah, kalau ditanya yang diamalkan apa? Ya zikir yang sumbernya jelas dari Kanjeng Nabi turun kepada sahabat turun sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Nah, ini yang diamalkan oleh ahli thariqah. Kemudian oleh para ulama-ulama thariqah ini ya dikembangkan secara teoritis apa yang beliau rasakan ya, sehingga menjadi zikir Naqsabandiyah itu ada
7 tingkatan latoif. Ya, mulai dari latifah kolbi, itu zikirnya ismudat, ya, Allah Allah di dalam hati, bukan di lesan, ya, itu 5.000. Kemudian dilanjutkan dengan latifah ruh, itu 1.000 kali. Terus dilanjut latifatus sir 1.000. Dilanjut lagi latifah khofi 1.000 lagi. Lanjut lagi latifah akhfa 1.000 lagi. Kemudian nafsu natikoh, ya, natikoh itu akal, ya, itu 1.000. Kemudian jami'ul badan, ya, seluruh badan, itu juga 1.000. Ini ciri khas zikir dalam Thariqah Naqsabandiyah. Sumbernya jelas, ya, di dalam Al-Quran, ya, ada ayat wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyatan. Jadi ingatlah Tuhanmu fi nafsik, dalam diri. Ini perintah Allah di dalam Al-Quran untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain itu apa? Wariyadhuh wal mujahadah. Setelah diberikan saif, pedang, ya, karena objek yang menjadi tantangan kita adalah nafsu, maka harus seorang salik melakukan riyadhuh mujahadah. Riyadhuh bisa dengan cara melaksanakan puasa, ya, bisa puasa Senin Kemis, bisa puasa Daud, atau dalam Thariqah Naqsabandiyah itu ada suluk, ya, pada bulan Muharram, pada bulan Rajab, pada bulan Ramadan, ya, ada yang 10, ada 20, ada 40. Nah, ini sebagai ikhtiar dari mempraktekkan riyadhuh mujahadah. Bahkan di suluknya Thariqah Naqsabandiyah itu, ya, pada saat suluk itu puasanya nggak boleh makan yang lauk yang dari ikan atau dari hewan yang bernyawa. Jadi makan sahur dan bukanya itu ya hute-hute, ya, tahu tempe, tempe tahu dibolak-balik gitu. Ya nggak apa-apa, karena ini bagian dari riyadhuh. Untuk apa? Untuk menundukkan hawa nafsu. Sumber hawa nafsu dari mana? Dari maidah, perut. Akarnya ya kita lakukan dengan cara mengosongkan perut. Nah, kita bisa merasakan pada saat kita puasa. Ya, misalnya kita masuk waktu di siang hari jam 2. Itu akan terasa dampak penurunan tensi nafsu, itu sangat terasa. Contoh misalnya di jam 2 siang kita sedang puasa, terus tiba-tiba ada teman yang ngerasanin kita gitu. Kalau di luar puasa kita akan reaktif. Wah, reaktif langsung marah gitu kan. Langsung emosi gitu. Tapi ketika jam 2 perut sedang lapar, terus dengar dirasani temennya, dah nggak apa-apa deh gitu. Jadi ada refleks. Tiba-tiba ya potensi godopnya berkurang dan menurun. Begitu juga ya nafsu yang terkait dengan syahwat. Kalau di luar puasa, ya, jam 2, jam 3, melihat objek yang bagus-bagus, ya, itu syahwat itu langsung reaktif. Tapi ketika jam 2, jam 3 melihat objek yang sama, itu ketertarikannya itu sudah menurun. Maka disinilah ya membuktikan bahwa puasa ya dengan cara melaksanakan puasa ini sebagai ikhtiar untuk mengurangi dan memutus mata rantai hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Maka setelah kita ya punya zikir, jangan lupa riyadhuh mujahadah. Jadi jangan sampai berthariqah itu
ya baiat tok ya, terus setelah baiat terserah masing-masing gitu, nggak ada tarbiyah ilmunya, nggak ada tarbiyah suluknya, ya namanya murid ya masih pemula, nggak dibimbing secara intensif, pasti hawa nafsu lebih dominan. Akhirnya ya ngamalin sih sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari balik asal lagi. Kenapa? Karena nggak ada yang membimbing, nggak ada yang mengingatkan. Nah di sini pentingnya setelah kita baiat harus dilanjutkan dengan ya tarbiyah ilmu, ya pengajaran ilmu ini penting. Sebab kalau kita nggak paham orientasi ilmu torekoh itu mau kemana, terus asror zikir itu kita nggak ngerti ini maksudnya untuk apa, ya potensi untuk jenuh, bosan itu tinggi. Karena di situ titik lemah kita ketika ilmu nggak masuk, kemudian himmah menurun, nafsu masuk, pasti yang terjadi adalah munculnya males, bosen, akhirnya ya sudah ditinggalkan, kembali ke asal. Itu. Nanti kalau ada baiat lagi, baiat kubro, semangat lagi, gitu kan. Jadi kolektor itu. Ini dikritik juga oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali di kitab Asnaful Mahrurin itu mengkritik orang yang kolektor baiat, tapi setelah baiat ya tidur lagi, gitu. Nah, ini yang model seperti ini itu sangat sulit bisa menghidupkan aspek rohani kita. Gitu. Kalau kita mengikuti Nabi saja yang maksum, ya Nabi itu maksum dari usia 25 tahun sampai 40 tahun itu bolak-balik Gua Hira. Gua Hira itu luar biasa. Pada saat zaman Nabi belum ada tangga. Itu Nabi sudah dilakukan secara rutin. Nah ini untuk apa Nabi di Gua Hira? Ya mempraktekkan yaitu riyadhah mujahadah dalam keadaan perut kosong, terus selalu ingat Allah, kemudian melek di malam hari, ya saharul layali, kemudian terus selalu tafakur, ya mengingat Allah, minta petunjuk kepada Allah. Nah ini yang menjadi rujukan kenapa para salik harus riyadhah mujahadah, karena nafsu kita masih gede. Kita bukan maksum, kita maaf ya setelah M diganti E. Kalau Nabi kan maksum, kalau kita ini ya masih pendosa. Ya masih pendosa. Jadi kalau nggak melakukan riyadhah mujahadah, ya bagaimana mungkin nafsu yang mendominasi diri kita itu akan bisa berkurang, apalagi sampai bisa kita tundukkan. Gitu. Kemudian tujuan dari dzikir riyadhah mujahadah ini adalah litazkiyatun nufus, untuk menyucikan jiwa. Nah, kenapa jiwa disucikan? Karena di dalam jiwa kita ini ada nafsu, ada amarah, ada lawamah. Amarah dan lawamah itu selalu mengajak berpaling kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tundukkan. Itu. Ya, minal khubaisil batiniyah, dari kotoran-kotoran batin. Warudailil akhlaq al-matmumah, dan buruknya akhlak-akhlak yang tercela. Ya seperti hasud, hukut, gibah, namimah, husumah, ya ini semua adalah minal rodailil akhlak yang tercela. Nah ini akarnya di mana? Yaitu ada pada nafsu. Kalau nafsu bisa kita tundukkan secara otomatis, kita akan bisa menguasai, sehingga nafsu ini ya tidak menguasai diri kita. Liyakuna ahlutorik minal wasilin. Jadi tujuan kenapa para salik
kok harus mengamalkan zikir, terus riyadhah mujahadah, ya, terus menghilangkan segala penyakit batinnya. Tujuannya supaya kita menjadi orang yang wusul ilallah subhanahu wa ta'ala. Karena hijab-hijab nafsu ketika masih dominan akan menjadi penghalang, yaitu tersingkapnya asrar ilahiyah, sehingga ini menjadi hijab untuk meraih wusul ilallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya arkanu thariqah al-mu'tabarah. Ya, pokok-pokok dalam thariqah mu'tabarah. Itu apa saja? Yang pertama al-awwal al-mursyid al-kamil al-mukamil. Ya, ini ada istilah al-kamil al-mukamil, ini bukan istilah gaya-gayaan gitu ya. Ini ada makna yang tersirat di dalamnya, dan tentu makna ini ya harus memiliki kualifikasi. Disebut kamil mukamil itu seperti apa? Ya, nanti akan dibahas. Wasani yang kedua, ya, setelah dalam thariqat itu harus ada mursyidnya, ya. Kemudian yang kedua harus memiliki kaifiat dzikir. Ya. Dari dzikir nafi isbat dan ismundat tadi itu dikembangkan menjadi munculnya berbagai nama thariqah, ya. Ada Naksabandiyah, ada Qadiriyah, ada gabungan Qadiriyah wa Naksabandiyah, ada Saziliyah, ada Syatoriyah, semua ya itu mengerucut ke atasnya itu, kalau enggak ke Sayyidina Ali, ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian yang ketiga tetap at-tamassuk bisyari'ah dzahiran wa batinan. Jadi siapapun para salik yang menuju Allah itu harus berpegang teguh pada syariat secara zahir dan batin. Misalnya ada seorang salik, ya, kemudian mabuk, ya, terus akhirnya tarikus syariah, ya, waktunya sholat nggak sholat gitu. Karena apa? Sholatku sudah khusus, sudah beda. Saya sambil ngudut ini sudah sholat. Nah, itu. Lah kok bisa? Kan hakikat sholat itu eling. Saya udut ini sudah eling gitu. Nah, ini kalau sudah punya pemahaman yang seperti ini ya sudah masuk pada perangkat hawa nafsu. Setinggi apapun martabat dan derajatnya, tetap sholat secara syariat harus dilaksanakan. Sebab apa? Tidak ada makom yang tertinggi sesudah Rasulullah, ya, artinya nggak ada kenabian lagi. Kalau kita mengikut Nabi Muhammad, ya harus sholat, karena syariatnya Nabi Muhammad ya sholat 5 waktu. Kalau ada orang yang hadir sesudah Nabi Muhammad kok kemudian nggak sholat, nah ini kan berarti mukhalafatus syariah. Dan ini ya dikritik oleh ulama-ulama terdahulu, suruh ditepuk pundaknya, diingatkan, kamu kok nggak sholat itu ngikuti Nabi siapa? Kalau kamu ngikuti Nabi Muhammad ya mencontohkan tertib waktunya sholat ya sholat gitu. Oh, saya kan beda. Apakah makom Anda lebih tinggi dari Rasulullah? Ya kan nggak mungkin. Nah, ini berarti ada salah pemahaman. Nah, yang dimaksud eling tadi itu harus dipraktekkan sinergitas dalam praktek sholat syariah. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lah, Allahu Akbar ini dipahami, dimaknai, direnungi, dirasakan. Apa hakikat dibalik makna takbiratul ihram ini? Ketika memahami maknanya, substansinya, di situ baru merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang hakikatnya iling itu harus selaras dengan praktek syariat secara zahir.
bukan menafsirkan eling sesuai dengan hawa nafsunya itu. Maka ketika ada orang ngaku-ngaku torekoh kemudian nggak sholat, nggak puasa gitu, nah ini ya terjadi dari waktu ke waktu, dari abad ke abad. Nah, kalau tidak salah saya membaca buku Risalah Muktamar yang pertama ya, yang dilakukan di Tegalrejo, itu salah satu latar belakang didirikannya organisasi torekoh yaitu untuk menjadi pembeda mana yang pengamal torekoh yang muktabaroh, yang asli pakai shot ya, dengan ciri-ciri yang tadi, atau yang KW. KW itu ya ada ilat, ada masalah. Ya contohnya aja tadi, ya waktunya sholat gak sholat, alasannya macem-macem itu, merasa saya sudah mi'raj gitu kan. Ini sudah mulai halu, sudah mulai terbawa waham dan khoyal, dan ini ya harus dihindari gitu. Kemudian yang berikutnya, Khosoisul Mursyid Al-Kamil Mukamil. Ini apa sih ciri-ciri khusus bagi orang yang telah memenuhi kriteria Al-Mursyid Al-Kamil Mukamil ya. Al-awwal Al-Mursyid Al-Kamil Mukamil ya huwa Al-Kamil fi ulumis syariah. Jadi disebut Al-Kamil yang pertama ini menguasai dalil-dalil yang bersumber dari Quran hadis dan juga menguasai ilmu-ilmu syariah. Ini ngaku kamil ya, misalnya persoalan fikih nggak begitu paham, fardunya wudhu nggak paham, antara fardu dan sunnah nggak paham. Begitu juga dalam sholat antara rukun dan sunnah bingung. Lah ini kalau tidak memahami fi ulumus syariah, ini akan menjadi problem. Akhirnya kita akan mengabaikan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penting kalau menjadi seorang mursyid yang kamil yang pertama itu harus menguasai betul ya fi ulumis syariah ya, baik mulai dari dalil-dalil Quran sampai dalam keilmuan syariah. Kemudian al-mukamil yang kedua, al-mukamil yaitu wal mukamil fi ulumil batiniyah. Jadi syariatnya mapan. Yang kedua mukamil fi ulumil batiniyah, memiliki kesempurnaan dalam ilmu batin. Lah, seseorang itu sempurna ilmu batinnya ai ba'da intiha riyadhah wal mujahadah, setelah mereka menyelesaikan yaitu proses riyadhah mujahadah. Artinya sudah mampu menundukkan hawa nafsu, sudah mampu membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran duniawi, sudah mampu hatinya yang diingat ma fi qalbi siwallah. Nah, ini baru masuk pada kriteria al-mukamil. Jadi sudah sempurna ya, kamalus suluk. Artinya ya logikanya begini, kita mau umroh ya, ada seorang guide. Dulu waktu saya ke Mesir itu kaget, ternyata istilah mursyid di Mesir itu guide ya. Waktu itu kaget, aduh wal mursyid, dia mursyid. Oh, pemahaman saya kan ingat dalam ilmu thariqah, waduh luar biasa ini kok masih muda jadi mursyid. Ternyata mursyid ini guide. Nah,
Seorang guide dalam jalan-jalan dan wisata ini kan tentu orang yang sudah paham wilayahnya. Mana tempat parkirnya, mana jalan utamanya, mana jalan alternatifnya. Nah, ini harus paham betul. Lah ini kalau dalam dunia Torekoh ya orang yang sudah mampu menyelesaikan riyadhah mujahadah, sudah kamal suluk, ya, sudah bisa menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Kemudian berikutnya apa? Ciri-ciri seorang mursyid yang kamil mukamil. Wasta'dzanahu syaihuhu. Dan syekhnya itu telah memberikan izin. Itu. Ya, telah memberikan izin fit talqini dalam memberikan talqin, wal bai'ati dan bai'at, wa tarbiyatis suluk dan membimbing suluk lil muridin bagi para murid. Jadi sudah mendapatkan SIM lah. Ya sudah, kamu saya izinkan gitu. Itu biasanya ada yang secara lisan kemudian disaksikan oleh murid-murid yang lain, ada juga yang sifatnya itu kayak ada syahadah sebagai bentuk bahwa seorang murid tersebut sudah mendapatkan istidzan. Jadi nggak boleh kemudian ujuk-ujuk ngangkat dirinya sebagai mursyid terus ditambah kalimat kamil mukamil. Nah, ini yang kadang problem, waktunya wudhu aja bingung, ya kan? Terus ngaku kamil mukamil, itu kan. Suluk saja nggak pernah, menundukkan hawa nafsu juga belum ngerasain, ngaku kamil mukamil. Ini yang menjadi PR kita, bagaimana kita untuk memberikan pencerahan kepada umat itu. Kemudian yang berikutnya, asani ayakunal lil mursyid al kamil mukamil silsilatun mutasilah. Ini penting. Seorang mursyid kamil mukamil ini punya guru yang bertemu secara mutasilah. Seperti Syekh Rahimuddin. Nah, itu masyayihnya ya bertemu langsung mutasil. Dari gurunya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini min saiki wa masiki hatta Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam fi kaifiyatid dzikir sawaun kana dzikru ismudzat au nafya isbatin au ghairi dzalik. Asalis yang ketiga, ayakuna lil mursyid al kamil mukamil mumarasatus syariah dhahiran wa batinan. Jadi seorang mursyid yang kamil mukamil ya tetap harus ketok solati gitu loh. Jangan sampai ngaku kamil mukamil, sholatnya di mana itu? Sidratul Muntaha. Jumatannya di mana itu? Di Mekah. Ini ya, ini ya dasar ilmunya harus kuat gitu. Karena kalau tidak dikasih batasan seperti itu rusak, tatanan Torekoh rusak. Akhirnya nanti banyak orang ngaku-ngaku gitu. Bahayanya tadi akhirnya keseret ke mistis, keseret ke perdukunan dan lain sebagainya. Sementara tujuannya adalah wusul ilallah. Jadi intinya kalau nggak ngikuti Kanjeng Nabi dalam syariat zahir dan batin, ya untuk memenuhi syarat kamil mukamil kok nampaknya agak berat, ya gitu. Kemudian berikutnya, Arabi ayakun al mursyid istinabu kalamis satohat. Ini yang penting. Kalau seorang mursyid kamil mukamil itu ibarat ya ombak itu sudah tenang, ya sudah melalui proses panjang sehingga nggak mabuk lagi. Kalau ada seorang salik yang proses perjalanannya belum tuntas, itu potensi mabuk kan ada. Lah ketika mabuk keluar kalimat satu hat yang aneh-aneh, akhirnya menjadi kontroversi. Ya kita bisa cek ya, para masyayikh yang kamil mukamil pasti ya menunjukkan kebijaksanaan.
bisa memilah antara syariat dan hakikat, bisa menyampaikan ketika dalam forum pengajian umum maupun pengajian khusus. Jadi bisa memilah secara proporsional, tidak mencampur aduk, apalagi kemudian bikin yang aneh-aneh terus nabrak syariatnya Nabi. Itu pasti problematik dan akan menjadi masalah. Kemudian wa mukhalafatus syariah tadi sudah diuraikan ya. Jadi pegangan kita ya cari guru mursyid yang waktunya sholat gitu. Jangan sampai waktunya Jumatan ya Jumatan gitu ya. Itu sederhana aja. Kita nggak ngukur soal rohani, karena rohani itu ya akan muncul asarnya ya setelah pengamalan syariatnya lahiriah itu tertib gitu. Itu pasti nanti ada asar ruhaninya. Kemudian al-khamis yang kelima, labudda lil mursyid ayyakuna zahidan. Seorang mursyid ya harus zahid. Zahid itu hatinya ma fi qalbi siwallah. Lah makna zahid ini Imam Ghazali dan para ulama yang lain termasuk Imam Ibnu Arabi, itu zahid itu bukan berarti pergi ke Gunung Salak mencari gubuk kemudian di sana zikir ninggalin anak dan istri. Untuk apa? Suluk supaya saya wusul ilallah. Nah, ini namanya salik yang bukan masdub ini, salik yang mumet ini. Ya. Sebab kenapa? Zuhud tidak harus seperti itu. Zuhud itu mengosongkan hati dari segala sesuatu yang sifatnya duniawi supaya hati kita selalu mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati sudah dipenuhi dengan cinta kepada Allah, selain Allah gak bisa masuk. Harta cukup di tangan, fasilitas dunia ya cukup sebagai sarana fasilitas, tidak masuk ke dalam hati. Ini yang sesungguhnya zahid. Bisa kaya raya, tapi kekayaan itu tidak masuk ke dalam hatinya. Nah, ini sudah dicontohkan oleh ulama-ulama sufi terdahulu. Jadi zuhud itu mengosongkan hati dari kecintaan terhadap materi duniawi, jabatan dan lain seterusnya. Hatinya hanya untuk Allah. Sedangkan jabatan, rezeki itu amanah. Ya, tidak untuk dimasukkan ke dalam hati. Wawaruan, harus warok lah. Warok itu ya kalau ada perkara subhat yang gak jelas ya ikhtiyatnya menjauhi. Jangan ini subhat ya sikat saja gitu. Kalau bahasa Jawa wal kedua semua kuntal gitu ya. Artinya apapun ya halal nggak halal sikat saja. Kalau seorang mursyid itu insya Allah terjaga dari makanan sesuatu yang tidak halal. Karena kalau sekali kemasukan itu menyebabkan butek, jadi gelap gulitanya. Kalau hatinya gelap gulita, nanti muncul aneh-aneh. Nah, itu godaannya di situ. Maka para sufi ya akan menghindari hal-hal yang subhat. Maka beliau termasuk orang yang waroan, yang hati-hati. Kemudian wahliman, ya bijak, adem, ayem gitu. Watawaduan, tawadu. Alim tidak merasa alim. Itu. Kaya tidak merasa kaya. Tawaduan. Ya, merasa rendah. Rendah hati, bukan rendah diri ya. Rendah hati. Ya. Itu yang paling penting. Ya, tidak kemudian kemelindih, merasa paling soleh, merasa punya martabat paling tinggi. Kemudian ditambah lagi merasa kutub, gos dan sebagainya itu. Kalau masih ada merasa-merasa itu, ya itu sesungguhnya itu hanya perasaan. Kalau yang sudah sampai pada makom itu, ya dia tidak akan merasakan itu. Itu kuncinya di situ. Maka lebih baik mereka tawadhu, rendah hati, saya bukan siapa-siapa, saya pendosa. Itu terus karena apa? Merasa dirinya
itu penuh dengan kekurangan dan kekhilafan. Ini ciri-ciri orang yang mursyid yang tawadhu. Wa yakunu qalbu khalian amma siwa, hatinya selalu mesra dengan Allah. Karena apa? Sudah melakukan proses panjang untuk penyucian hati. As-sadis ayat takhallaqal mursyid bi akhlaqil karimah. Seorang mursyid yang akan menunjukkan akhlak yang mulia, bi akhlaqillah, dan akhlak Allah, kama qala takhallaqu bi akhlaqillah. Mereka berakhlak dengan akhlak Allah. Ya. Kemudian terakhir ini berkaitan dengan jumlah turuk al-mu'tabaroh. Ya, jumlah thariqah mu'tabaroh, ya. Ini saya urai dari latar belakang, ya. Di Jatman dulu kan pernah ada selebaran jumlah thariqah itu 43. Ya, ini saya lacak dari aspek historisnya. Itu yang pertama, dalam kitab Jami'ul Usul, ya, itu disebutnya ada arba'una turukon, ya. Mulai dari Qadiriyah, Naksabandiyah, Sadiliyah, Rifaiyah, Syatoriyah, Kubrawiyah, Dasukiyah, Akbariyah, Maulawiyah, Ahmadiyah, Suhrawatiyah, Kholwatiyah, Jalwatiyah, Kadasiyah, Ghazaliyah, Rumiyah, Sa'diyah, Jistiyah, Sa'baniyah, Kastiyah, wa Hamzawiyah, wa Piromiyah, wa Isyakiyah, wa Bakriyah, wa Umariyah, wa Utsmaniyah, wa Alawiyah. Ya, Alawiyah ini nisbatnya ke Sayyidina Ali, bukan yang lain, ya. Itu Alawiyah ini karena ini Utsmaniyah, Umariyah, Bakriyah, ini Alawiyah ini yang dimaksud itu thariqah yang sumbernya dari Sayyidina Ali. Ya, jangan dipahami yang lain. Itu menjadi mursyid karena nafsu, pasti nanti ketemu nafsu. Itu teorinya seperti itu. Ya, kalau ada orang yang seperti itu, ya dia maunya begitu, ya silahkan. Gitu. Tapi secara teori keilmuan, para ulama sudah memberikan warning, ya, harus memenuhi persyaratan. Ya, kalau memang bukan, ya tadi sudah dijelaskan. Nggak bisa ngaku-ngaku. Nanti juga Allah yang, ya artinya Allah yang akan membukakan aib itu. Karena ada istilah Allah apa dalam ucapan orang sufi itu. Allahumma shalli ala sayyidina man, yang maksudnya kurang lebih, barang siapa yang tampil sebelum waktunya, maka ya Allah akan halang untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Tidak. Ya. Sebetulnya banyak ciri-ciri dalam kitab tasawuf itu, seorang idea itu dia akan cenderung kepada apa? Pengakuan-pengakuan, hal-hal yang aneh, itu juga merupakan hukuman. Ya. Allah, saya masih mau ingat itu ucapan nasnya, ya. Qabla awani uqiba bihirmani, begitu kira-kira. Man idda'a qabla awani uqiba bihirmani, katanya. Orang yang muncul sebelum waktunya, ya, maka Allah akan hukum untuk tidak sukses di bidang itu. Itu. Jadi nggak bisa kita mengklaim, ya, di Jatman pun hanya menjelaskan saja.